Hari ini terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal hadapi sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Kuat Maruf dan Ricky Rizal masing-masing terdakwa dituntut 8 tahun penjara. Dalam kasus ini, Kuat dan Ricky Rizal didakwa dengan pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Apakah majelis hakim bisa saja menjatuhkan vonis pada terdakwa Kuat dan Ricky akan lebih tinggi daripada tuntutan jaksa? Melalui sambungan daring, kita tersambung dengan pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Bapak Fathahillah Akbar. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Siang, Mas Yudi. Ya, Pak, kalau kemarin kita dikejutkan dalam tanda kutip dengan vonis Sambo dan Putri Chandrawati yang lebih berat daripada tuntutan jaksa. Apakah hari ini akan ada kejutan kembali, Pak? Mengingat memang kalau kita mereview duplik daripada pledoi daripada dua terdakwa sendiri ditolak, dan beberapa poin yang menarik terkait keterlibatan mereka sudah cukup sangat jelas, dan beberapa dalil-dalil yang disebutkan dari kuasa hukum tidak terbukti. Apakah ini bisa ada sebuah pertanda baik lagi bagi para keluarga korban, terutama Yosua, terkait dengan putusan yang boleh jadi lebih tinggi, Pak? Baik, kalau melihat dari pertimbangan dari hakim ya, baik dalam kasus Verdi Sambo maupun dalam terdakwa atas nama Putri Chandrawati, memang kita bisa melihat bahwa pertimbangan hakim itu cukup tegas gitu ya, menggambarkan peran dari masing-masing pihak. Dan bahkan dalam konteks ini, Ricky Rizal maupun Kuat Ma'ruf ya, kan di sini dalam pertimbangan Putri Chandrawati dianggap bahwa Putri Chandrawati memanipulasi cerita sehingga mengakibatkan Verdi Sambo terdorong untuk melakukan pembunuhan berencana. Di mana dalam konteks tersebut terlibat Kuat Ma'ruf ya, yang di mana dalam pertimbangannya Kuat Ma'ruf ikut naik list gitu untuk kemudian rapat di saguling itu. Nah, ini akan menunjukkan bahwa Kuat Ma'ruf kurang lebih akan hampir menyamai ya, atau mungkin bisa jadi sama dengan Putri Chandrawati. Ditambah konteks Ricky Rizal juga disebut bahwa dia terlibat ketika masuk ke dalam mobil, di mana dalam mobil itu dari rumah saguling ke Duren 3 itu mereka berada dalam satu mobil yang sama, dan mereka yang memasukkan korban gitu ya, Yosua ke rumah Duren 3. Nah, ini akan menjadi dengan pertimbangan-pertimbangan ini sih saya rasa jelas akan di atas surat tuntutan. Iya, Pak Akbar, kita sembari menunggu karena di layar sudah tampak terdakwa Kuat Maruf memasuki persidangan, tapi belum kita mulai. Kita berarti coba membahas mengenai Kuat. Yang menarik adalah ada sejumlah fakta rangkaian peristiwa dari Magelang hingga rumah di Sangguling maupun rumah di Duren 3. Keterlibatan dari Kuat Maruf ini cukup signifikan ya Pak, meskipun tidak ada bukti yang menyatakan bahwasanya dia terlibat dalam eksekusi, tetapi keterlibatan Kuat sendiri memang diyakini oleh baik itu Ricky Rizal, kemudian juga dari Putri Chandrawati memang ada sejak awal di Magelang pada tanggal 7 Juli. Berikut dengan pernyataan Anda tadi, kemungkinan ada dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum 8 tahun, dengan melihat beberapa pernyataan dari pihak hakim maupun dari pihak jaksa sendiri terkait penyidikan, ada kemungkinan memang lebih tinggi ya Pak? Karena memang beberapa poin yang menarik, kemudian keikutsertaan Kuat dari rumah ke Duren 3, kemudian juga Kuat sendiri juga ikut terlibat mengetahui peristiwa itu meskipun dia tidak terlibat secara langsung dalam eksekusi. Iya, kalau misalkan kita gambarkan dalam perbuatan yang dilakukan Putri Chandrawati ya, perbuatan yang dilakukan dalam Putri Chandrawati kan dia turut serta melakukan itu di perencanaannya. Jadi bagaimana dia memberikan cerita itu kepada terdakwa Verdi Sambo, dan kemudian Verdi Sambo menyambut itu dengan rencana pembunuhan dalam pertimbangan hakim. Dalam konteks ini maka sama, karena bagaimana bisa Kuat meyakinkan Verdi Sambo adalah karena Putri Chandrawati mengajak Kuat Ma'ruf. Jadi dalam konteks ini hampir sama krusialnya gitu. Cuma kan memang kenapa keterangan Kuat Ma'ruf itu menjadi kuat, karena Kuat Ma'ruf itu diperkuat Putri Chandrawati yang kemudian dipercaya Sambo. Tetapi bisa jadi Verdi Sambo tidak melakukan itu kalau Kuat Ma'ruf ya tidak ikut meyakinkan kepada Verdi Sambo. Jadi hampir menyamai gitu ya dari perbuatan yang dilakukan Putri Chandrawati gitu. Dan itu dalam pertimbangan Putri Chandrawati maupun Verdi Sambo, terdakwa Kuat Ma'ruf itu disebut beberapa kali perannya, dari yang Magelang sampai kemudian di rumah saguling, dan bahkan ikut juga terlibat di
Duren 3 seperti itu, bahkan ikut bersembunyi. Itu kan ditunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui ada pembunuhan dan Kuat Ma'ruf bersembunyi di lantai 2. Itu berarti dia sudah mengetahui rencananya dan memang sudah mengantisipasi sebelum ada tembakan seperti itu. Jadi cukup kuat perannya juga dalam perencanaan. Baik, kita bicara mengenai perencanaan Pak. Kalau kita mengacu pada Menko Polhukam Mahfud MD yang menegaskan bahwasanya hukuman mati yang diberikan Majelis Hakim terhadap Kadif Propam, mantan Kadif Propam Mabes Polri Verdi Sambo sudah sesuai rasa keadilan publik. Lalu bagaimana dengan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Pak? Hukuman apa yang adil menurut kacamata Anda? Kalau mengingat dengan pasal 340 ini, hukuman maksimal ada mati, 20 tahun penjara. Bagaimana Anda melihatnya Pak? Ya, pada dasarnya perbedaan ya dalam konteks ini sebenarnya nanti ini bisa dikaitkan dengan dakwaan Baradae ya, walaupun dalam konteks ini berbedanya Baradae itu yang termasuk dan sudah disepakati juga dalam putusan yang menjadi saksi krusial. Itu sayangnya kan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal itu tetap ikut di dalam kubu Sambo, dalam artian dia tidak memberikan keterangan yang menyeluruh gitu dan tidak memberikan keterangan yang membantu proses peradilan. Sebenarnya poinnya sama, walaupun dia malah lebih rendah karena tidak melakukan penembakan gitu ya. Jadi kalau menurut saya rasa keadilan masyarakat pun tidak bisa semudah itu diukur gitu. Tetapi yang bisa kita lihat dan kita ukur adalah berdasarkan rujukan putusan terhadap yang sudah diputus dalam kasus yang sama gitu. Jadi dalam kasus ini kalau kita merujuk pada similia similibus ya, asas bahwa dia perbuatan yang sama, Verdi Sambo, Putri Candrawati seperti itu, maka Ricky Rizal akan dilihat perannya, akan diukur. Mereka berperan sebagai apa? Oh, mereka yang mengajak korban ke mobil dan untuk isolasi mandiri di Duren 3. Nah, ini peran ini dinilai sesignifikan apa untuk kemudian terjadinya pembunuhan berencana. Nah, itu yang kemudian akan diukur. Saya rasa sih tidak akan melebihi 20 tahun, mungkin ya kurang lebih. Tetapi dalam konteks ini dia akan lebih tinggi dari surat tuntutannya karena pertimbangannya mengarah ke seperti itu. Dengan sosok para majelis hakim yang dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, bagaimana Anda melihat mereka, Pak? Ya, kalau dalam konteks ini sih sebenarnya hakim yang saya lihat ya, hakim itu mencoba menganalisis tidak sekedar dari alat bukti. Contoh, dia menganalisis bahwa semua ini terbukti dari alat bukti hanya dari Baradae gitu. Tetapi mereka mengatakan bahwa dalam proses pembuktian itu tidak terbatas ketersesuaian alat bukti itu dengan alat bukti saksi saja dan dijelaskan juga dengan alat bukti lainnya. Jadi menurut saya hakim ini mengambil banyak nilai-nilai keadilan masyarakat dan ditambah dia juga progresif dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk dalam proses pembuktian yang lebih advance. Dia mengakui poligraf, kemudian dia mengambil logika juga dari surat-surat keterangan, surat-surat ahli, keterangan ahli juga dibedah dengan luar biasanya gitu. Contoh dalam mengulas tentang kemungkinan Verdi Sambo ikut terlibat menembak dengan logika mengenai selongsong peluru dan peluru yang ada di dalam suatu pistol. Nah, itu adalah advancement-nya melihat logika dalam pembuktian, menurut saya cukup baik gitu ya, yang dilakukan oleh majelis hakim. Kalau kita coba sedikit mengacu pada beberapa hal terkait dengan replik sebelumnya Pak. Ini yang menarik kalau saya sedikit mengatakan dari ahli hukum pidana Bapak Arief Setiawan mengatakan bahwa tidak semua pihak yang berada di suatu tempat ketika suatu tindak pidana terjadi dalam kondisi tersebut disebut turut serta dalam melakukan tindakan tersebut. Ini untuk Kuat Ma'ruf. Bagaimana Anda melihat mengenai dalil ini Pak? Setuju, dalam konteks ini saya setuju pendapat di awalnya ya. Pendapat di awalnya bahwa tidak semua yang berada dalam lokasi kejadian itu terlibat dalam turut serta melakukan. Tetapi dalam pertimbangan majelis hakim kan ini ada unsur turut serta itu kan terdapat kesepakatan di antara semua pihak dan tidak perlu melaksanakan semua unsur deliknya. Jadi di sini hakim mengatakan bahwa dalam kesepakatan di Saguling itu semua pihak mengetahui, Ricky Rizal mengetahui, Kuat Ma'ruf mengetahui, Putri Candrawati mengetahui tentang kesepakatan itu. Dan dalam konteks ini Kuat Ma'ruf ikut menyampaikan, ini yang diulang-ulang oleh majelis hakim, bahwa untuk menghilangkan duri dalam daging, dalam kata-kata Kuat Ma'ruf. Nah, ini yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan bahwa encouragement untuk melakukan perencanaan ini ada datang juga dari Kuat Ma'ruf ketika mengatakan itu, dan Putri Candrawati akhirnya menyampaikan itu ke Verdi Sambo. Nah, ini yang kemudian krusialnya bagi Kuat Ma'ruf ya untuk dijadikan termasuk dalam unsur rencana gitu. Di mana kemudian mereka juga menggiring korban Yosua dalam satu mobil yang sama dengan para terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf,
Barada E dan korban itu masuk dalam satu mobil. Nah, itu sudah masuk ke dalam proses perencanaan, sudah mengetahui, bisa menyampaikan untuk tidak melakukan dan lain sebagainya, tapi dia tetap masuk ke dalam situ. Jadi dia tidak bisa dikatakan hanya berada di lokasi, tetapi ikut terlibat. Ini kalau kita melihat pertimbangan majelis hakim dalam kasus FS dan PJ. Kalau kita bergeser sedikit ke Ricky Rizal, Pak, yang menarik ini ada ungkapan terkait dengan psikologi forensik yang mengatakan bahwasanya Ricky Rizal ini tidak kompeten untuk melakukan penembakan karena dia menolak begitu ya. Selain ada rasa takut, kemudian di satu sisi dilema kekuasaan daripada Sambo sendiri. Tetapi secara spesifik Ricky Rizal ini berada pada unit registrasi dan identifikasi regiden sehingga dia tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penembakan. Apakah memang penolakan ini kompetensi latar belakang Ricky Rizal bisa meringankan dakwaan nantinya, Pak? Iya, pada dasarnya kalau penolakan dan lain sebagainya itu kan memang ya nanti bisa dipertimbangkan. Tetapi kelemahannya itu dipertimbangkan juga dalam majelis hakim. Tetapi majelis hakim mempertimbangkan juga bahwa Ricky Rizal itu mengetahui perencanaan itu sejak di Rumah Saguling dan memang sudah melakukan penolakan, tetapi dia tetap ikut akhirnya dalam satu mobil yang sama dan bahkan di dalam rumah Magelang Ricky termasuk juga yang melakukan penyitaan terhadap senjata. Jadi bahkan sudah dianggap ikut mengamankan itu sejak di rumah Magelang gitu. Dan kemudian waktu sampai ke rumah Saguling juga dia mengetahui perencanaan itu dan bahkan menolak memang, tetapi tetap menggiring korban untuk ke Duren 3 dalam isolasi mandiri yang kemudian akhirnya berakhir eksekusi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pertimbangan di dalam putusan FSLPC, dalam konteks ini Ricky Rizal bisa dianggap memiliki peranan dalam memenuhi unsur perencanaan tersebut. Dan bahkan sudah masuk unsur pemulaan pelaksanaan menurut majelis hakim. Ya berarti argumen kuasa hukum Ricky Rizal terkait dengan Ricky Rizal yang tidak mengetahui ada rencana pembunuhan itu merupakan dalil yang sesat dan keliru ya Pak, sesuai dengan replik yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Iya, karena hal itu sudah disampaikan oleh juga dan sudah dijawab oleh majelis hakim ya di dalam proses pembuktian FS dan PC. Karena kan ini majelis hakimnya sedikit berbeda, tetapi pasti juga merujuk kepada pembuktian aslinya. Karena ini dalam satu rangkaian perbuatan, saksi dan terdakwa dipisah-pisah perkaranya, tetapi saya rasa fakta hukum yang disimpulkan oleh majelis hakim akan sama gitu, bahwa itu hanya dibuat-buat, tetapi dia mengetahui karena dianggap semua terdakwa ini mengetahui gitu. Terkait dengan hasil persidangan hari ini, Pak, kalau kita berdasarkan Undang-Undang Pasal 340 ini kan paling tinggi maksimal hukuman mati, kemudian juga seumur hidup dan 20 tahun. Sementara jaksa penuntut mengajukan dakwaan 8 tahun. Bagaimana Anda melihat kira-kira Pak ini rentangnya, meskipun memang hukum tidak bisa dipastikan apakah memang sesuai dengan jaksa penuntut ataukah memang hakim punya pertimbangan-pertimbangan lain seperti itu? Ya, contoh misalkan alasan-alasan yang meringankan ya. Kalau misalkan dalam Putri Candrawati itu pun kemarin dari 8 tahun menjadi 20 tahun, itu 8 tahun itu memang dia ada alasan yang meringankan. Tetapi kemarin waktu dalam putusan hakim mengatakan tidak ada alasan-alasan yang meringankan. Memang nanti berdasarkan hakim juga bisa memiliki pertimbangan apakah ada alasan-alasan yang meringankan atau tidak ada alasan yang meringankan atau pertimbangan lain untuk mengukur berat ringannya. Jadi kalau misalkan kita melihat Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2000 ya, itu dikatakan bahwa hakim harus menjatuhkan putusan menurut sifat dan berat ringannya perbuatan pidana gitu. Jadi kita bisa melihat sifatnya ini sudah dianggap sangat berat gitu ya. Sifat ini sudah dianggap sangat berat, pembunuhan berencana terpenuhi, pelaku utamanya dipidana mati, ini kan berarti sangat berat sekali nih. Tinggal nanti siapapun yang terlibat di situ yang menyukses kan rencana itu akan dikenakan berapa. Nah itu saya rasa memang kemarin levelnya berbeda. Kemarin memang 340 terpenuhi menurut penuntut umum. Tapi kan dia pelaku utamanya kena seumur hidup dan bahkan pelaku pesertanya hanya 8 tahun. Nah ini yang kemudian menurut majelis hakim sifat dan berat ringannya berbeda. Lebih berat menurut majelis. Jadi seperti itu memang berat. Kalau misalkan seperti itu patokannya adalah putusan Ferdy Sambo dan Putri Candrawati kemarin itu bisa jadi patokan untuk terdakwa lain gitu. Iya, kalau kita merujuk mengenai kasus kriminal pembunuhan berencana seperti ini, Pak,
kasus pembunuhan berencana seperti ini mungkin memang beberapa kali terjadi di tanah air. Mungkin kasus ini menjadi sangat fenomenal mengingat memang yang terlibat adalah pihak-pihak yang sebenarnya memiliki kewenangan di bidang hukum dan paham akan tugas dan tanggung jawab mereka. Untuk Ricky Rizal kita mengetahui memang dia backgroundnya seorang polisi. Tetapi untuk Kuat Maruf mungkin berbeda ya Pak. Apakah ini juga mempengaruhi pemahaman dari para terdakwa tersebut terhadap keterlibatan mereka terhadap peristiwa ini Pak? Ya, ya. Pada dasarnya ini menarik. Ini pertanyaan yang sangat menarik karena di dalam pertimbangannya, di dalam putusan Verdi Sambo itu diulang-ulang beberapa kali berkaitan dengan perencanaan dan eksekusinya bahwa seharusnya pihak kepolisian dengan pangkat tinggi seperti itu memiliki pengetahuan dan memiliki kontrol emosi yang lebih baik dan lain sebagainya itu disebut beberapa kali sehingga memiliki faktor yang menentukan bahwa kok dia kepolisian dengan pangkat tinggi malah melakukan seperti itu jadi pemberat. Nah, itu juga bisa jadi membedakan dalam konteks ini antara Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Tetapi dalam konteks ini kan sebenarnya ya nanti dari background pendidikannya juga, dari pemahaman mereka juga. Akan tetapi dalam konteks ini itu menjadi berbeda. Dalam konteks ini dia menjadi berbeda karena apakah posisi itu, kepolisian itu, background kepolisian itu akan memiliki pengaruh atau tidak di dalam hal ini gitu. Tapi bisa jadi memang jadi pengaruh juga. Seharusnya mungkin Ricky Rizal memberitahu Kuat Ma'ruf hal ini tidak boleh dan lain sebagainya. Di mana pengetahuan itu akan berbeda. Dan pengetahuan itu juga mempengaruhi unsur kesengajaan di dalam suatu pemenuhan unsur delik gitu. Jadi dalam konteks ini bisa jadi hakim membedakan walaupun memang kemarin Putri Candrawati lebih dipertimbangkan bahwa dia itu adalah Bayangkari, bendahara Bayangkari dan lain sebagainya itu juga dipertimbangkan gitu ya, sehingga mengakibatkan dia harusnya memberikan contoh yang baik. Nah itu akhirnya memberikan sanksi yang cukup tinggi yaitu 20 tahun. Bisa jadi di dalam konteks ini Ricky Rizal mendapatkan lebih daripada Kuat Ma'ruf jika digunakan pertimbangan yang sama gitu. Terakhir Pak, ini terkait dengan persidangan yang cukup panjang berbulan-bulan, penyidikannya juga melibatkan banyak sekali saksi dan juga melibatkan obstruction of justice dengan puluhan bahkan ya. Lalu Anda melihat seperti apa kasus ini dan apakah ini merupakan suatu landmark daripada peristiwa hukum di tanah air yang bisa menjadi angin segar terutama terhadap putusan hakim yang dikatakan adalah ultra petita sehingga memberikan suatu angin segar bagi penegakan hukum di tanah air. Baik, ini ada beberapa hal yang perlu saya jawab. Yang sederhananya, putusan hakim ini sebenarnya tidak ultra petita karena petita di dalam hukum pidana itu adalah surat dakwaan. Jadi karena pasal 340 yang sudah ada pidana matinya itu mengatur tentang pidana mati itu tidak ultra petita karena tidak melampaui dakwaan itu satu. Jadi sebenarnya, tapi ini menjadi bagus juga karena ada praktek juga hakim yang hanya mengikuti surat tuntutan gitu. Nah ini hakim yang kemudian bersifat independen, kemudian melakukan pertimbangan lebih menyeluruh, itu cukup baik, itu satu. Kemudian yang kedua, itu yang satu. Yang kedua adalah berkaitan dengan hal ini, apakah ini Indonesia, ada beberapa catatan. Satu adalah, ini cukup baik untuk dalam tubuh kepolisian. Sekarang anggota Polri memiliki jurisprudensi, memiliki presiden, walaupun ini harus menunggu sampai inkrah ya. Ini memenuhi jurisprudensi bahwa penegakan hukum, bahwa anggota kepolisian bisa menolak apa yang diperintahkan oleh atasannya dengan alasan-alasan bahwa ini perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi contoh pembaharuan bagaimana dari Jenderal Bintang 2 sampai AKP itu menjadi tersangka di dalam kasus obstruction of justice menjadi contoh gitu ya, bahwa kita bisa menolak gitu. Dan harapannya bisa menjadi angin segar untuk pembaharuan reformasi kepolisian agar menjadi lebih baik dan berani dan lebih diawasi lagi, dan masyarakat juga tidak takut lagi dan tidak ragu lagi melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh para oknum-oknum gitu. Ini menjadi angin segar. Dan kemudian yang terakhir juga bahwa bagaimana reformasi peradilan ini, bagaimana hakim bersifat sangat independen, jaksa yang juga cukup tegas dalam proses peradilan, jadi contoh yang baik untuk sistem peradilan pidana ke depan. Baik, terima kasih Pak Fathahillah Akbar selaku pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Salam sehat Pak, terima kasih untuk waktunya.